Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, sejawat, keseluruhan lah. Pokoknya mudah-mudahan kita hari ini dikasih sehat. Acara perdana kita di channel YouTube Ngopi di Sadewa. Ya, malam ini kita kedatangan tamu yang gestar kita. Di sini beliau adalah sebagai atasan saya di sini. Kita punya project di Camp Sadewa. Makanya kita beri nama dengan Ngopi di Sadewa. Ya, atasan langsung saya, Bapak Project Manager yang terhormat, Bapak Berla Anugrah, yang terima kasih sudah hadir malam ini, Pak. Ya. Sama-sama Pak. Jadi kita mulai dengan slogan yang saya tahu, Viva Tambang. Mantap sekali. Di sini yang saya tahu adalah jargon dari teman-teman di UPN Jogja yang saya tahu. Ya. Mungkin kita bisa mulai langsung obrolan-obrolan malam ini. Mudah-mudahan bisa menemani kita bersama dengan secangkir kopi dan sepiring pisang goreng kita di Ngopi di Sadewa. Ngopi di Sadewa. Jadi selamat malam Pak Berla. Mungkin bisa kita tanya dulu Pak. Jadi apa sih yang menginspirasi sehingga kita bisa ada podcast Ngopi di Sadewa? Kalau dipikirkan kita ini di pelosok Pak, di pelosok. Betul. Ya, di pelosok terisolir, tapi kita bisa mengemas satu acara yang bisa dibilang luar biasa. Silakan Pak. Wah, ini terima kasih sekali ya. Undangan dari Pak Subliansah ya, sebagai Dev Head yang terhormat dari bidang SCM ya, Supply Chain Management. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Sebenarnya yang menginspirasi kita nih bukan berdiri sendiri. Ini kan kita bisa lihat rekan-rekan lain dari proyek-proyek lain, Buma, Pama kan. Pada dasarnya kita ini kepengen punya wadah untuk bertemu ya, kita berbincang, kemudian tukar pikiran. Paling poin pentingnya di situ. Kenapa? Karena situasi 2026 ini memang sedikit banyak tricky ya, walaupun ini semua efek yang bermula dari regulasi yang diterapkan pemerintah sendiri. Kita sebagai pelaku tambang kan tidak mungkin kita menolak atau seperti apa ya, tapi kita mengikuti saja. Jadi ya semoga dasar ini tadi ya, kita menjadi wadah untuk saling tukar pikiran, itu lebih tepatnya begitu. Saya pikir itu Pak Subli. Siap. Untuk ide di podcast ini sebenarnya ada yang sebenarnya ide yang dari mana ini Pak? Oh, bisa tercetus seperti itu, apa dari murni Pak Berla sendiri atau dari teman-teman yang kalau dibilang kita titik jenuh di sini Pak ya, dengan situasi yang sekarang? Kalau ini memang murni kan hobi juga ya. Ini saya harus bukan mengambil disclaimer dulu ya, ini bukan mengambil kredit dari teman-teman, tetapi memang saya pribadi pengen nih ternyata disambut baik oleh teman-teman yang lain. Nah, kita punya di sini tidak berdua saja ya, kita punya tim editorial sendiri. Mereka respon baik dan mendukung. Ayo kita coba. Ya, makanya podcast pertama ini menjadi mungkin tolak ukur nantinya ke depan, apakah kita bisa menjadi berkembang lebih lanjut atau seperti apa. Nanti dari sana bisa kita evaluasi. Saya pikir dari situ, Pak Subli. Siap. Jadi apa namanya Pak, kita ini kan meskipun secara usia tapi bukan Gen Z juga, bukan Gen Alpha ya kan, tapi kita bisa mengikuti alur-alur yang sekarang ada. Betul sekali. Mungkin Pak Berla kita sedikit ya ke arah serius sedikit Pak, maksudnya obrolan. Ini kan Bapak sebagai pucuk pimpinan tertinggi di proyek kita, khususnya di Pratama seperti ini. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita sebelumnya Bapak ini gimana sih Pak? Mungkin ke teman-teman alumni Bapak yang ada nanti bisa ikut menyimak channel kita ini, bisa, wah ternyata Pak Berla termasuk Bapak ini di angkatan berapa? Mungkin bisa sedikit bercerita latar belakang apa? Ya. Wah, ini ulikan yang luar biasa nih, jarang-jarang kita bercerita ya. Ternyata dari anggota saya sendiri bertanya. Ya, kalau saya memang angkatan 2003 ya, khususnya UPN Veteran Yogyakarta.
ya masih terikat banyak dengan ikatan alma mater, ya baik IKATA pusat, kemudian daerah-daerah tertentu seperti saya asal dari Jambi ya. Jadi cukup banyak ya. Saya pikir UPN ini mendunia nih. Weh, akhirnya datang juga kopi kita. Ya, kita ambil yang namanya ngopi di Sadewa. Ya, Meskipun ini. sederhana, Nah, sifatnya simpel, tetapi rasa kopinya ya. wah, luar biasa. Sambil ngopi sedikit. Emang ditunggu-tunggu Mari nih. untuk semua rekan. Kalau ngopi nggak ada A-nya itu gimana? Kurang ya. Jadi saya ngelanjut lagi, Pak Subli. Jadi selain saya tadi pertanyaannya terkait masalah alma mater, di lokasi seputaran kita, alma mater saya cukup banyak. Ya, seperti di BMP, kemudian di Baturona. Jadi ini termasuk yang paling tidak kita mengawali buat ke depan ya. Rekan-rekan yang lain itu bisa kita undang untuk ambil tukar pikirannya. Entah mulai dari jabatan KTT mereka, atau penanggung jawab operasional juga, atau manajer-manajer yang lain. Mungkin itu akan menjadi salah satu masukan yang cukup baik bagi podcast kita nantinya ke depan. Bisa Pak, makanya kalau bahasanya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan, Kita kan amin. seperti itu. Memang sih Pak, kalau kita bicara alma mater Bapak tadi bicara UPN, saya pun kan sudah berpuluh-puluh lokasi yang saya masukin, bahkan di sini bisa dibilang ya, lokasi 17 buat saya. Dan hampir sebagian besar ya sebenarnya teman-teman Bapak di UPN sendiri memang saya akui. Bahkan ada beberapa yang mengajarkan saya, membimbing saya sehingga sampai dengan ya alhamdulillah saya di posisi sekarang. Oh, alhamdulillah. Jadi salah satunya seperti itu Pak, memang membantu. Jadi harapannya sebenarnya kita bukan ke titik satu nanti alma mater. Di sini kan Ya, seperti tadi betul. bilang, mau dari alumni manapun ya kita sharing sehingga berguna untuk dunia bangsa. Betul sekali. Kolaborasinya ya. Ya kita angkat sekali lagi. Oke, kita angkat sekali lagi. Ngopi di sana. Ini tapi rasa saya ini kurang fair ya kalau host kita sendiri tidak berkenalan mengenai siapa beliau ini ya. Dari tadi hanya ada saya ya. Boleh ya tim kreatif ya. Nah, ini biar tak balik tanya lah ke Pak Subli ini ya kan. Bos jadi ditanya. Nah, ini harus berimbang. Jadi Pak Subli mengulangi pertanyaan Pak Subli di awal. Coba ceritakan sedikit. Banyak juga nggak masalah kan. Beliau Bapak dari mana, karir seperti apa, dan sampainya akhirnya ke Im Pratama. Ya saya sendiri ini sebenarnya mengawal karir jadi berbalik ini Pak. Ya, kalau saya sih berkarir dari tahun 2002 saya coba dunia tambang. Jadi kalau total sekarang itu sudah di 24 tahun Ya. dengan beberapa perusahaan dan uniknya dari tahun sudah 1 tahun berjalan ini saya perdana masuk di Sumatera Pak. Dan kesempatan pertama saya masuk di MNC Pratama. Di remote area seperti ini bisa dibilang remote juga tidak, tapi kota juga tidak, kota. Tapi kita ya sebenarnya lebih biasa di tempat mana ya jadinya kebersamaan luar biasa. Mungkin Pak Bella juga bisa merasakan sih bagaimana sistem kekeluargaan kita sampai kita loh bisa mengemas satu acara di sini. Nah, ngopi di Sadewa yang luar biasa Pak. Luar biasa sekali beliau. Ini tidak salah memang menjadi salah satu tangan kanan saya ya. Luar biasa nih. Jadi Pak Subli dengan segala jenjang karir ke depan ini ya. Dengan saya ini kurang lebih kita sudah join sudah berapa lama kalau Pak Subli? Im Pratama. Kalau saya tepat bulan depan ya insya Allah 1 tahun Pak. 1 tahun ya. Saya bilang memang baru tapi memang pergerakan MNC Pratama sendiri loh teman ini baru 1 tahun berjalan Pak. Makanya kalau dibilang kita juga membangun ya membangun bersamaan tetapi dengan tidak gaptek jatuhnya kan dengan seperti ini loh channel YouTube yang satu biasa. Saya sepakat dengan Pak Subli kembali bahwa pada dasarnya situasi kita hampir sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya ada yang standby ya, ada yang memang prepare saja, hanya kegiatan support. Tetapi kita tidak boleh banyak berdiam diri, kan poinnya di situ kita. Makanya kita berharap sekali kegiatan-kegiatan yang menunjang, bahkan ini kan untuk citra perusahaan kita sendiri. Kita pengen mengenalkan lebih dalam lagi, tidak hanya perusahaannya, tetapi secara manpower. Dan saya lihat memang ya ini sedikit melenceng dari bahasan kita, tapi relate juga.
beliau ini termasuk yang dipercaya oleh presiden direktur kita. Dan saya masih ingat nih ya, ini bagi saya ini luar biasa. Kurang lebih begini statementnya. Saya percaya sama kamu Subli. Ini menunjukkan apa? Ini kualitas beliau ini tidak lagi perlu diragukan. Ini yang saya senang dari Pak Subli. Wow. Ini jadi satu momen yang gimana ya, luar biasa. Kita mengundang beliau sebagai superstar, kita malah jadi berbalik arah. Nah, ini jadi memang konsepnya nih Muhammad. Jadi hostnya ada dua nih, Ya. bisa saling tanya jawab saja kan? Satu keunikan di ngopi di Sadewa, yaitu jadi sebenarnya mana host, mana bintang tamu terkadang susah dibedakan. Nah. Jadi ini sharing. Pada dasarnya memang sharing. Jadi kita juga tidak mematikan untuk channel-channel YouTube yang lain. Iya. Karena kita punya channel satu ya, yang bisa dibilang ya luar biasa. Ya harapannya kita semakin maju. Ya, amin. Memang itu tujuan kita. Ya sembari dengan kegiatan. Ada yang di bahasan kita ini dengan situasi yang kita alami. Ini relate dengan kebijakan perusahaan. Ya, secara umum Infratama itu memiliki 3 hal item utama ya yang selalu disampaikan oleh manajemen. Yang pertama efisien. Efisien seperti apa? Gitu tuh semuanya itu bukan berarti hemat, tetapi seluruh kegiatannya itu efisien. Contoh, ketika dapat dikerjakan satu, mengapa harus 2? Nah, ini memang tipikal kontraktor ya. Yang kedua agile. Agile ini kelincahan. Jadi kita itu bisa ya terhadap situasi apapun itu mampu beradaptasi. Tahan banting, saya setuju ini ya. Kami selalu berdua ini mendapatkan arahan yang sama. Kemudian kita bicara going extra mile. Artinya kita moving forward, maju ke depan. Dengan situasi begini pun, nah ini salah satunya. Wadah yang kita salah satu terobosan luar biasa. Kalau kita cuma duduk diam, berpangku tangan, nah kita tidak mendapatkan hasil apa-apa ya. Alhamdulillah kita tadi sudah ngopi di Sadewa, belum lengkap memang tanpa pisang goreng. Betul, ini pasangannya nih. Silakan Kita coba ya. saya mencoba. Monggo. Ini juga seperti Sambil menikmati panasnya pisang goreng dan bukan dibilang pahitnya kopi ini, Pak. Tapi ya ngopi di Sadewa tadi, mungkin Bapak bisa sambil kita ngobrol berdua. Kira-kira tantangan ke depannya seperti apa sih, Pak? Ya ini sebelum menjawab, memang pisang goreng ini pisang apa ya? Pisang lilin ya? Tinggal lilin. Karena, nah betul. Ya, bagaimanapun tim kreatif ya silakan bisa membantu juga menjawab. Iya. Betul. Dan terakhir. Pisang lilin yang dibuat dia lilin. Memang tepat sekali itu ya. Pisang lilin karena kita berada di Kecamatan, sebenarnya Bapak Supat kita. Tapi Sungai Lilinnya apa ya? Lebih ke mana nih? Desa ya. Kecamatan ya. Ya lebih dekat jalan raya gitu, Sungai Lilin ya. Cuma ada yang paling dekat lagi di Betung kita ya. Ke arah Betung ya, ke arah Palembang. Ya, kalau menjawab tantangan kita ke depan, pada dasarnya sama spirit, efisiensi tadi yang disampaikan. Kita telurkan dari manajemen, kita teruskan ke bawah bahwa dengan kondisi begini nih, tantangannya kita harus terus-menerus efisien, agile, adaptasi, kemudian going extra mile, menjelang mendekati ya, karena kita kontraktor, kita bergantung sekali sama owner ya. Kalau mereka mendapatkan RKAB, artinya bisa berjualan, kita bisa move forward kembali ya, mengulangi kegiatan operasional dengan lebih baik lagi. Karena apa? Cukup banyak kegiatan kita selama kita standby, tidak ada kegiatan, kita kan tidak berhenti. Training, in-house class, kan selalu dilakukan. Artinya apa? Tingkatkan terus kompetensi dari manpower yang kita punya. Terakhir, kita akan menghadapi mungkin di Q4, situasi tidak lagi seperti ini. Kita bisa genjot lagi produksi, kita hasilkan profit, tapi tidak ketinggalan. Selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak lupa kesejahteraannya juga. Itu Pak Subli. Setuju, Pak. Jadi kalau dibilang, terkadang kan memang teman-teman di kondisi kayak gini, kelainan. Mengambilkan aspek safety-nya. Ya. Kita mau di dunia tambang manapun, mau dari teman-teman dari Sulawesi, Kalimantan, bahkan Sumatera, dan makin ke timur, memang saat ini mengalami problemnya sama. Betul. Dengan kondisi RKB yang ada clear. Jadi semuanya sih, harapannya kita tetap bisa maksimalkan
sejalan dengan itu tadi budaya perusahaan Budaya perusahaan. tiga. Betul. Khususnya yang dia ekstremal. Daripada duduk diam, kita punya tim kreatif yang luar biasa. Betul. Bisa mengasah satu acara ya, di channel YouTube kita di Ngopi di Sadewa. Ngopi di Sadewa. Bukan ngopi aja, tapi dengan pisang gorengnya. Pisang gorengnya ya. Mungkin kita bisa akhiri dulu. Ya. Nanti ke depan kita akan tetap buka dengan channel-channel YouTube yang lain dengan tema-tema yang lain Ya. menghadirkan seputaran dunia tambang. Nah, jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe. Ya, itu yang penting ya. Banyak-banyaknya. Harapannya biar kita bisa bertahan, kita survive ya. Jadi teman-teman tim kreatif juga Ya. jadi bukan hanya tambangnya, tetapi di mengemas acara itu pun bisa luar biasa. Sebagai penutup, sekali lagi ngopi di Sadewa. Apa itu Sadewa? Seruput aja dulu, esok waktunya aktivitas. Ngopi di Sadewa. Luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi Pak Berla yang sangat saya hormati. Sama-sama Pak Subli. Ya. Untuk teman-teman, sekali lagi kita mohon pamit. Jangan lupa subscribe-nya. Ya, subscribe ya. Selamat malam, salam sejahtera, sehat-sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk, pesanan sudah ada. Barista senyum, dompetku yang merana. Katanya kopi